Assalamualaikum. Kita tunggu dulu ya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, jadi hari ini agenda kita adalah diskusi tentang bedah artikelnya ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah upload 6 artikel di Microsoft Teams. Itu artikelnya sengaja saya pilihkan dengan topik-topik dan metodologi yang berbeda-beda. Jadi ada artikel yang tentang textbook analysis, ada artikel yang error analysis, ada juga yang design research, case study gitu ya, ada juga yang kuantitatif gitu.
Harapan saya pemilihan itu nanti bisa memberikan pengayaan kepada kalian semua. Jadi nanti kalian bisa dapat insight tentang beragam metodologi penelitian. Terus kemudian kalian juga bisa dapat ide metodologi apa yang digunakan untuk masalah penelitian apa gitu loh ya. Jadi nanti ketika kalian presentasi mulai minggu depan gitu ya, kalian bisa dengarkan, bisa mempelajari bahwa untuk masalah penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian ini kayak gitu ya, dan bagaimana pelaksanaannya gitu. Jadi dari beragam metodologi itu kalian bisa menarik pemahaman gitu tentang prosedur melakukan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap juga nanti kalian itu bisa mengevaluasi atau mengkritisi paper-paper itu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kalian ingin meneruskan atau mengulangi penelitian dalam paper itu, kira-kira bagian mana sih yang akan kalian rubah supaya menjadi lebih baik gitu loh, ya. Jadi itu harapannya. Jadi sebelum kita mulai diskusinya, saya tanya dulu. Tadi Laili sudah melaporkan bahwa papernya sudah dibagi-bagi ya? Ya Bu, sudah. Sudah ya. Apakah ada yang ingin mengajukan paper sendiri? Kalau sekarang belum Bu. Kemungkinan bakal yang dipakai dari Laili kalau saya sih Bu. Oke. Maksud saya gini, kalau kalian ingin mengajukan paper sendiri, sebaiknya itu segera ya. Soalnya minggu depan kan udah mulai presentasi gitu loh. Jadi segera saja ajukan supaya kalian bisa langsung mulai bekerja, mengkaji papernya dan mempersiapkan presentasinya gitu ya. Nanti kalau mau mengajukan boleh send message ke saya via Microsoft Teams dan di-upload papernya di situ ya. Jadi saya bisa nilai papernya layak atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Dari yang 6 paper itu, kan tadi udah dibagikan ya. Udah mulai dibaca-baca belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya? Oke. Jadi hari ini kita diskusi saja. Kita bahas apa yang masih menjadi pertanyaan dari kalian gitu loh. Jadi saya sudah sampaikan siapkan pertanyaan karena hari ini tidak ada topik spesial gitu, semuanya tergantung kalian. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau masih ada kebingungan, silakan disampaikan di sini, kita bahas sama-sama. Gitu ya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan ya udah berarti kita cukupkan pertemuannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Ada Bu, buat pelaporan bikin bedah artikelnya itu dibikin secara laporan gitu Bu bentuknya? Iya. Atau presentasi aja? Kalian tetap bikin presentasi, ya, bikin PowerPoint-nya dan juga buat laporannya. Oh iya. Laporannya itu semacam summary aja ya, bukan seperti laporan lengkap gitu ya. Summary aja. Jadi kamu di situ tangkap ide-ide besar dari paper itu. Ya, tangkap ide-ide besar dari paper itu, misalkan latar belakang masalahnya apa sih gitu. Karena dalam menulis paper kita bisa ambil angle latar belakang yang berbeda-beda. Karena si penulis ingin menunjukkan bahwa topiknya itu penting gitu. Nah, untuk nunjukin itu penting, mereka akan meng-create sebuah narasi. Narasinya ya pendekatannya beda-beda gitu. Nah, di situ kalian bisa tangkap kira-kira pendekatan yang seperti apa yang mereka ajukan untuk menulis papernya. Nah, mulai dari situ, kemudian apa lagi?
latar belakang, kemudian masalah penelitiannya. Ya. Jadi saya pindah komputer dulu ya. Jadi kayak dibikin poin-poin gitu ya, Bu? Ibunya lagi pindah komputer dulu katanya. Oh iya, Bu. Terdengar ya? Suaranya tapi agak kecil, Bu. Kecil. Tidak terdengar suaranya, Bu. Oke, gimana sekarang suara saya lebih jelas? Halo? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Tapi agak kecil, Bu. Ya, saya pakai earphone. Mudah-mudahan jelas. Oke, tadi ada pertanyaan bentuknya pointer, Bu. Saya tidak membatasi bentuknya seperti apa ya, saya bebaskan saja sama kalian. Yang jelas di situ ada resume dari unsur-unsur penelitian yang harus jelas terbaca. Kalau memang pointer, silahkan, tetapi ada penjelasannya ya. Jangan cuma pointer-pointer saja. Kalau pointer saja tanpa penjelasan, nanti saya nggak bisa lihat pemahaman Anda terhadap paper itu, gitu. Karena yang akan dinilai adalah saya ingin tahu seberapa paham Anda tentang papernya. Jadi buatlah summary yang bisa menunjukkan bahwa Anda paham. Ya. Supaya bisa menunjukkan bahwa Anda paham, 1, jangan copy paste. 2, jangan pakai Google Translate. Tapi tulislah dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman Anda sendiri. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ibu, maaf mau tanyakan yang Ibu kasih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 file ya, Bu ya? Lebih. Ya. Kita boleh ambil dari sini atau juga boleh mengajukan ke Ibu ya, Bu. Nah, misalnya kalau kita ambil yang dari Ibu, itu ada minimal batasan nggak, Bu, untuk misalnya satu artikel ini yang bahas maksimal cuma 2 orang atau bagaimana, Ibu? Atau Ya, bebas jadi? Ya, 1 artikel 2 orang. Oh, baik, Ya. Bu. Karena tadi saya sudah sampaikan ya, pemilihannya itu memang sengaja saya pilih yang berbeda. Jadi saya kepingin 6 itu memang dibahas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya masih belum paham di bagian alur berpikir peneliti, Bu. Itu kalau misalkan buat tahu alur berpikir peneliti itu, taunya dari latar belakang atau dari sebelah mananya gitu, Bu, kalau di paper itu. Saya masih belum paham di situ. Kalau alur berpikir ya
Maaf, suaranya tidak terdengar. Bu Erni, tolong mute ya. Oke, thank you. Sudah jelas suara saya? Jadi gini, Sudah, Bu. kalau mau tahu alur, namanya alur kan dari awal sampai akhir. Jadi kamu harus tahu keterkaitannya itu dari awal sampai akhir. Mulai dari latar belakangnya apa sih? Nah, habis dari latar belakang, oh, latar belakang itu kan untuk mengantarkan pembaca sampai tahu, oh ini loh ada masalah, ada gap. Oh, gapnya ini. Nah, terus bagaimana peneliti itu bisa ingin mengisi gap itu? Ibaratnya apa ya? Gap itu kan seperti ada sesuatu yang bocor gitu ya. Nah, gimana nih peneliti ingin menambal kebocoran itu dengan cara apa? Akhirnya dia mungkin mengajukan fokus penelitiannya ini. Nah, dengan fokus penelitian yang ini dia pakai teori apa? Kan tuh bersambung tuh. Dari teori itu kemudian metodologi yang dia pakai apa? Nah, dari metodologi itu bagaimana dia memilih responden, bagaimana dia memilih melakukan pengumpulan data, bagaimana menganalisa data dan lain sebagainya sampai dia memperoleh findings. Dari situ apa temuan dia? Dari temuan dia apa sih kontribusinya? Apakah temuan itu tadi bisa mengisi gap yang dia sampaikan di awal? Itu loh alur berpikir maksudnya. Jadi dari awal sampai akhir tuh nyambung nggak? Dari masalah yang dia ajukan sampai temuannya itu bisa menjawab nggak? Bisa menutupi gap tadi nggak yang dia sampaikan di awal? Itu ya. Jadi baca semuanya. Kaitkan semuanya. Ada nggak keterkaitannya? Nyambung nggak itu? Itu loh maksudnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Sebenarnya saya tertarik sama yang artikel yang dari Renke 2019 itu. Tapi saya masih agak bingung, Bu, tentang judulnya. Kan saya coba translate ya, Bu ya. Terus di situ tuh ada kata-kata jangkar. Jadi jangkar di situ tuh saya masih bingung, maksudnya judul. Jadi sebenarnya tertarik, cuman karena ada kata-kata jangkarnya itu jadi agak bingung maksudnya tuh apa gitu. Yang artikel yang tentang yang punya Renke 2019 yang contextual problems as conceptual answer and illustrative case, yang itu, Bu. Ya, itu jangan dimaknai secara literally gitu loh, ya. Anchor itu kalau kamu translate ya artinya jangkar, tapi yang dimaksud itu ya bukan jangkar pastinya, ya kan? Coba baca dulu lebih dalam, karena itu adalah bahasa kiasan. Itu bukan gitu loh, ya. Jadi kalau kamu mau lebih paham maknanya apa, baca dulu. Kan baru judul, kadang-kadang penulis itu pilih kata-kata yang supaya judulnya tuh bagus gitu, supaya judulnya tuh menarik perhatian orang, ya. Jadi dia pilih kata-kata itu, makna sesungguhnya bukan itu gitu, ya. Jadi baca dulu lah semuanya, papernya lebih dalam, jangan terjanggal atau kesandung di satu kata, ya. Berhenti di satu kata, kalau kamu gak ngerti baca, cari, pahami konteksnya, ya gitu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ibu, maaf mau tanya, kalau yang bagian kaji apa kontribusi itu berarti hasil dari artikel yang mereka buat itu apa ya, Bu? Ya, jadi kontribusi penelitian itu adalah penelitiannya apa, temuannya dia, ya. Nah, yang dimaksud kontribusi itu adalah dia memberikan pengetahuan baru apa sih dari penelitiannya itu.
Biasanya ini bisa kamu temukan di bagian diskusi ya. Di bagian discussion biasanya penulis itu kan bahwa misalkan penelitian sebelumnya sudah menyampaikan A, B, C, D, E. Penelitian ini kita kan hal baru misalkan. Ya. Jadi hal-hal apa namanya novelty ya, hal-hal kebaruan yang oleh penelitian itu. Baik, Bu. Terima kasih. Besok ketika kalian siapkan presentasi akan itu adalah paper Anda ya. Kan itu ada paper kamu, jadi kamu kan kamu papernya terus kan ke audiens. Tapi di sini kamu ada Ibu maaf putus-putus, Bu. Sama agak kecil. Halo, sekarang gimana? Ibu maaf suaranya kecil. Iya, udah bagus, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi, saya ulang ya. Jadi, ketika minggu depan kalian presentasi, kalian harus pakai 2 topi. Topi yang pertama adalah kalian menganggap bahwa paper itu adalah paper kalian. Jadi kamu ingin menyampaikan isi paper itu seakan-akan itu punyamu. Jadi bagaimana menyampaikan kepada audiens sejelas-jelasnya. Oke. Nah, topi yang kedua bahwa kamu adalah seorang kritikus. Ya. Jadi setelah tadi kamu ingin menyampaikan sejelas-jelasnya, tapi di dalam presentasimu kamu juga harus bisa mengkritisi paper itu. Misalkan keterbatasan penelitiannya apa? Misalkan paper ini hanya membahas data dari sekian siswa gitu. Jumlahnya terlalu sedikit misalkan gitu. Atau paper ini tidak membahas aspek-aspek apa misalkan gitu. Ya. Jadi kamu bisa mengkritisi paper itu. Atau misalkan kajian teorinya kurang jelas misalkan. Ya. Nah, kamu kritisi. Dan kemudian sampaikan juga bahwa kritikus yang baik adalah kritikus yang tidak cuma menyampaikan kelemahan-kelemahannya, tapi juga bisa memberikan alternatif solusi perbaikannya. Jadi kamu sampaikan juga untuk perbaikan paper ini bisa dilakukan dengan apa saja, ya. Kritikus yang baik juga secara fair menyampaikan keunggulan paper itu. Jadi hal apa yang kamu pikir udah bagus dari paper itu? Hal apa yang menurutmu merupakan keunggulan dari paper itu? Itu juga disampaikan. Gitu ya. Jadi nanti walaupun satu paper misalkan dibahas oleh 2 orang, saya tetap bisa melihat kacamata yang berbeda dari 2 orang itu. Jadi saya berharap ada hal baru yang disampaikan yang berbeda dari 2 penyaji gitu ya. Ya setidaknya bagaimana Anda melihat keunggulan dan kelemahan paper itu mestinya sih berbeda. Karena itu dilihat dari 2 orang yang berbeda. Oke, gitu ya. Baik, apa ada pertanyaan lagi?
Ibu mau tanya, kalau mau melihat keunggulan suatu paper itu cara ngelihatnya gimana ya, Bu? Apa ada hal yang dibandingin sama yang lain atau gimana ya, Bu? Kalau kamu ingin melihat keunggulan satu paper, misalkan, kamu lihat tadi alur berpikirnya. Oh, misalkan dari masalah dan pemilihan metodologinya itu sesuai, misalkan gitu, ya. Misalkan gitu. Atau mungkin kamu melihat, oh ini sebuah pendekatan pendekatan yang kamu rasa tepat gitu ya. Dengan pemilihan data, pengumpulan data atas seperti ini, penulis mampu mendapatkan data yang bisa memberikan informasi terhadap hal yang diteliti, misalkan. Kayak gitu. Atau kamu bisa lihat bagaimana dia memilih respondennya. Atau kamu bisa lihat juga bagaimana dia memilih latar belakang teorinya. Ya, misalkan yang kita bahas minggu lalu, computational thinking, dia pakai teori apa tuh? Teorinya siapa minggu lalu? Computational thinking. Piaget. Ya, untuk anak-anak TK dia pakai Piaget gitu. Ya, mungkin kamu merasa, oh ini pemilihan teorinya bagus nih gitu. Karena dengan teori Piaget akhirnya penulis atau peneliti dapat merancang aktivitas yang sesuai untuk level usia anak-anak tingkat TK misalkan gitu. Ya. Jadi keunggulannya bisa dilihat dari macam-macam. Dari metodologinya, dari pemilihan latar belakang teorinya gitu. Atau dari temuannya ya, keterbaruan yang dia dapatkan dari penelitian itu gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, itu bagaimana kamu bisa menemukan keunggulannya itu. Nah, supaya tahu keterbaruan misalkan, ya mau nggak mau tadi kalau pertanyaannya apakah dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, ya kalau kamu bisa melakukan itu jauh lebih bagus gitu. Misalkan artikel yang kamu bedah itu klaim bahwa dia telah menemukan ini. Nah, semakin banyak kamu membaca artikel-artikel yang lain, kamu akan punya pembanding kan. Kamu akan tahu, oh ternyata temuan itu nggak baru-baru banget kok. Yang dia katakan itu sudah banyak dibahas orang sejak 10 tahun yang lalu misalkan gitu kan. Jadi itu akan bisa lebih akurat gitu dalam kritisi paper itu ya. Nah, terus juga bisa lihat daftar pustakanya, referensi yang digunakan oleh si penulis. Apakah referensinya bagus atau referensinya misalkan sudah ketinggalan zaman, misalkan gitu. Itu juga kamu bisa kan untuk mengikuti paper itu, ya. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ibu, kalau untuk sekarang itu tadi terkait daftar pustaka atau referensi ada peraturan terbaru lagi nggak Bu? Kayak misalnya yang paling terbaru itu maksimal 5 tahun kayak gitu Bu. Buat tahu keterbaruan maksudnya buat tahu kualitas daftar pustakanya gitu Bu. Sekarang gini, kamu lihat dulu paper yang kamu baca itu tahun berapa terbitnya, ya. Kalau terbit tahun 2000, misalkan terbitnya tahun 2017, ya berarti kamu mesti membatasi daftar referensinya, nggak mungkin dong. Misalkan kamu tahu ada paper terbaru tentang ini di tahun 2019, ya tapi kan dia nggak jadikan referensi kan, karena tahun terbitnya belakangan
misalkan gitu. Jadi itu. Yang kedua biasanya sebaiknya 10 tahun terakhir. Tapi ada beberapa karya besar ya. Maksudnya karya besar itu misalkan gini. Kayak kemarin ya, computational thinking itu kan paper baru tuh. Tapi karena dia pakai teori Piaget kan udah lama. Dari tahun Bapak 70-an ya. Ya tetap diambil gitu. Walaupun referensinya lama, tapi teori Piaget ini adalah sebuah teori besar. Berarti Piaget itu adalah seorang superstar di legend di bidang pendidikan gitu loh. Jadi teorinya terpakai terus. Ya nggak apa-apa gitu. Itu boleh diambil. Oke, kayak gitu ya. Jadi dalam menilai referensi, kamu perhatikan juga konteks paper itu. Ya. Terkadang paper itu mengambil referensi memang dari ahli yang paling awal gitu. Kalau misalkan contoh misalkan papernya membahas tentang Realistic Mathematics Education, RME. Kalau ngomongin RME, ya pasti ngomongin Freudenthal. Kalau ngomongin Freudenthal, ya berarti kamu harus mengutip Freudenthal dari tahun karya Freudenthal itu ya tahun 70-an, tahun 80-an. Ya nggak apa-apa gitu. Karena memang itu bisa disebut seminal work-nya gitu loh. Karya-karya penting gitu. Ya. Jadi dalam paper biasanya memang ada beberapa referensi yang memang tua gitu. Tapi kamu lihat lagi siapa yang dikutip gitu selama ini. Maksudnya kok setua ini gitu referensinya. Kok dari tahun 70-an, dari tahun 80-an, emang mereka siapa? Kaji lagi tuh lihat, oh iya mereka ini memang legendnya gitu. Jadi wajar kalau dikutip. Kalau nggak dikutip, malah paper itu kurang ajar gitu loh. Ya. Jadi kamu bisa lihat itu. Tapi kemudian kamu lihat nih dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, siapa nih yang dikutip? Aduh, ini siapa? Dia bukan siapa-siapa gitu. Karyanya apa aja? Nggak ada. Ini kenapa? Nah, itu berarti tanda tanya. Oh, berarti kualitas referensinya kurang bagus karena dia mengambil paper lama, kedua yang diambil itu bukan karya-karya penting gitu, ya. Nah, yang lain lagi adalah tergantung dari tipe jenis penelitiannya. Ada penelitian misalkan dia terkait dengan kronologis atau terkait dengan sejarah gitu ya. Yang mana dia harus mengambil referensi-referensi lama atau data-data lama. Akhirnya ya dia pakai referensi-referensi lama gitu. Karena memang kebutuhan penelitiannya seperti itu. Jadi kalian perlu pahami itu ya. Pahami konteksnya dan tipe penelitiannya. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Kalau Ya. yang untuk hasil penelitian itu kan panjang ya, Bu. Itu kita kasih poin hasil akhir aja atau dirinciin juga, Bu? Ingat ini summary ya, tadi saya sampaikan. Dari papernya itu, Bu. Ya, biasanya di hasil penelitian itu kan terkadang ada penulis yang memang memaparkan kembali itu datanya, ya. Jadi tidak perlu terlalu rinci juga. Jadi cukup kamu rangkum apa sih yang dia temukan di situ, gitu. Tapi jangan cuma pointer-pointer juga ya, jelaskan. Misalkan temuannya ada 1, 2, 3. Temuan yang pertama diperoleh dari data yang mana, menunjukkan apa, gitu ya. Jadi terlihat alurnya, terlihat temuan itu diperoleh dari jenis data yang mana,
dan bagaimana mendapatkan temuan itu. Kamu harus bisa jelaskan itu. Oke? Baik, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Untuk yang majunya gimana, Bu? Maksudnya yang presentasi di awal itu Ibu yang pilih secara acak atau gimana, Bu? Kalian aturlah. Ya, atur. Oh iya, baik. Kita berapa pertemuan lagi? 2 ya, Laili? Iya, sekitar 2 lagi, Bu. 2 lagi ya. Ya berarti 1 minggu 5 orang ya. 5-6 orang. Ya udah, kalian atur aja yang tampil minggu depan. Ibu, maaf makanya kan di sini due date-nya Januari ya, Bu. Tanggal 6 berarti mulai presentasinya itu dari minggu depannya lagi atau bagaimana ya, Bu? Enggak, presentasinya minggu depan. Jadi itu summary-nya. Sama itunya dikumpulkan, PowerPoint-nya. Presentasinya mau jalan minggu depan. Jadi misalkan kamu dapat giliran presentasi minggu depan, tapi kamu masih punya waktu untuk revisi gitu loh, ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Untuk presentasinya, Bu, apa seperti kayak OBP kan? Kalau OBP kemarin maksimal 3 orang 1 kali pertemuan ya, Bu, ya? Kalau untuk yang method ini nanti bagaimana ya, Bu? Apa 3 orang juga atau? Kita kan tinggal punya 2 minggu ya. Jadi ya udah dibagi 2 minggu aja. Ada berapa peserta? 11 ya? Iya, Bu, ada 11 mahasiswa. Berarti 5 dan 6 orang. Berarti sekali pertemuan yang bahas langsung 5 sampai 6 ya, Bu, ya? Baik, Bu, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Saya tahu paper ini bukan paper ya. Ini jangan putus asa gitu ya. Ini kan. Maaf, Bu, suaranya kecil lagi. Oke, sorry. Saya tahu ini mungkin bukan tugas yang mudah, semua papernya berbahasa Inggris, tapi jangan jadikan bahasa Inggris itu kendala gitu loh, ya. Jadi jangan ada alasan aduh nggak ngerti karena bahasa Inggris gitu ya. Kalau kamu mikirnya kayak gitu terus kamu nggak maju-maju. Oke. Jadi walaupun bahasa Inggris itu sah atau sudah dipahami, gimana caranya kamu bisa tetap memahami paper itu. Terkadang ada paper-paper yang memang susah banget bacanya. Saya pernah gitu ya nemuin satu paper yang saya baca sekali nggak ngerti, 2 kali nggak ngerti, 3 kali nggak ngerti. Pokoknya itu paper saya baca setiap hari saya baca, nggak ngerti-ngerti. Sampai 2 minggu saya baru paham. Apa tahu yang bisa bikin saya paham? Karena ternyata saya kurang baca. Kurang baca maksudnya gini, untuk memahami paper itu saya kurang pengetahuan awal. Jadi itu saya baca, kok saya nggak ngerti ya ini, saya nggak ngerti ya kenapa ya gitu. Terus saya baca, terus saya tandai hal-hal yang tidak saya pahami gitu ya. Ternyata saya harus baca paper yang lain dulu untuk bisa paham paper ini. Gitu. Jadi misalkan ada informasi di paper itu yang saya nggak ngerti, ini apa sih dia ngomongin apa sih gitu. Nah terus ternyata setelah berkali-kali saya baca,
saya cari lagi gitu ya. Saya seminggu pertama tuh saya coba baca paper itu aja. Mentok saya. Ya, berapa kali pun saya baca mungkin saya nggak paham-paham gitu. Memang saya butuh baca paper lain dulu untuk tahu, untuk bisa paham paper itu gitu. Dan pada waktu itu proses belajar saya gitu ya. Nah, jadi saya ceritakan ini kepada Anda semua supaya Anda bisa belajar dari pengalaman saya gitu ya. Jadi kalau dulu saya memakan waktu 2 minggu untuk bisa paham, Anda nggak punya waktu 2 minggu. Seminggu harus presentasi gitu ya. Jadi baca papernya sekali, 2 kali, tandai hal-hal yang Anda tidak pahami. Kemudian apa itu yang tidak dipahami, Google tentang hal-hal itu, cari tahu dulu tentang hal-hal itu, balik lagi baca papernya gitu ya. Jadi supaya Anda bisa paham betul tentang paper itu. Karena seringkali kita butuh pengetahuan awal untuk bisa paham satu paper ya. Karena terkadang penulisnya itu menuliskan paper itu di jurnal yang memang jurnalnya udah spesifik gitu loh. Jadi ketika dia menulis, dia sudah bisa membayangkan bahwa pembacanya nanti adalah orang-orang yang membaca jurnal itu. Ya udah, which is siapa? Misalkan ya para peneliti bidang pendidikan matematika, mungkin guru, mungkin dosen, gitu kan? Misalkan gitu. Tapi ini papernya misalkan tentang matematika di SD gitu ya. Ya, tapi selama ini Anda lebih banyak pengalaman mengajar di SMP atau di SMA gitu kan. Walaupun sama matematik, tapi ketika membaca paper yang tentang matematika SD mungkin ada kesulitan gitu. Jadi mungkin Anda butuh untuk membaca hal-hal lain dulu untuk bisa paham paper ini. Misalkan seperti itu ya. Jadi strategi yang bisa dilakukan yaitu tadi baca hal lain juga. Jangan hanya fokus ke satu paper ini ya. Temukan informasi-informasi pendukung di paper-paper lainnya. Caranya ya Google atau kamu baca tuh di referensinya ya, di daftar pustakanya. Mungkin ada paper-paper di dalam daftar pustaka itu yang perlu kamu baca supaya kamu bisa paham sama paper ini gitu. Oke? Baik, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah nggak ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalian bisa langsung mulai ya. Baca papernya, baca paper-paper pendukung, dan mulai mempersiapkan untuk presentasi minggu depan. Oke? Ibu sebelum presentasi nanti boleh nggak Bu konsultasi ke Ibu dulu? Atau langsung presentasi pas hari hanya? Kirim message aja ya. Kirim apa Bu? Aja. Kirim message aja via Microsoft Teams kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke? Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bu. Sudah ya, baik. Oke, good. Kalau sudah tidak ada, selamat bekerja mengerjakan tugasnya. Cukup dulu ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.